Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-8, yaitu tentang contoh soal dari permutasi. Simak terus video ini sampai akhir. Setelah kita memahami apa itu permutasi, sekarang kita coba kerjakan contoh soal ini. Contoh soal ini sudah pernah kita kerjakan dengan metode pengisian tempat, ya. Jadi dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa, akan dipilih 4 orang pengurus kelas, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tidak ada siswa yang rangkap jabatan, tentukan banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut. Waktu di metode pengisian tempat, kan kita buat gini ya, ini ketua, lalu tempat yang kedua ini wakil ketua, tempat yang ketiga ini sekretaris, tempat yang keempat ini bendahara. Oke, lalu kita kan isi dari depan. Ketua berarti di situ kemungkinannya ada 20 siswa, berarti 20 cara. Lalu wakil ketua. Nah, di sini kan ketua sudah kepilih. Karena nggak boleh rangkap jabatan, berarti sudah satu orang kepilih jadi ketua, wakil ketuanya tinggal 19 cara. Lalu sekretarisnya 18, bendaharanya 17. Jadi jawabannya 20 kali 19 kali 18 kali 17 atau 116.280 cara. Nah, kalau pakai permutasi, gini, anggapannya ini kan berarti dari 20 siswa diambil 4. Ya, terus disusun gitu ya. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ini sama aja dengan N-nya itu 20. Dari N sama dengan 20, itu diambil R, atau R-nya 4. Jadi kalau kita masukkan rumus permutasi, itu jadi 20P4. Rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N min R dalam kurung faktorial. Berarti kalau 20P4 itu 20 faktorial per dalam kurung 20 min 4 faktorial. Atau sama dengan 20 faktorial per 20 min 4 itu 16 faktorial. Nah, di sini 20 faktorialnya kita jabarkan menjadi 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 faktorial. Stop sampai sini agar bisa dicoret sama yang bawah per 16 faktorial. Ini dicoret kan sama ini kalau kalian lihat. 20 kali 19 kali 18 kali 17 sama. Jadi jawabannya ya pasti sama dengan 116.280 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut adalah 116.280 cara. Kita buktikan jawabannya sama, pakai cara atau metode pengisian tempat dan pakai cara permutasi. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai N, soal A, NP2 sama dengan 72. Gini, kita pakai rumusnya permutasi ya. Jadi, ingat rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Jadi, ya sudah, kita cari N dengan menjabarkan rumusnya permutasi itu. Soal A kan NP2. Ya, berarti sama dengan N faktorial per berarti N min 2 faktorial sama dengan 72. Lalu di sini N faktorial kita jabarkan ya, sampai N min 2 faktorial. Jadi, N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial. Stop. Biar bisa dicoret sama yang bawah. Per N min 2 faktorial sama dengan 72. N min 2 faktorial dicoret, jadi tinggal N dikali N min 1. Ya sudah, kita kalikan membentuk persamaan kuadrat N kuadrat min N. 72-nya pindah kiri sekalian. Min 72 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua bilangan kalau dijumlah min 1 dikali min 72. Min 9 sama 8, jadi plus 8. N sama dengan 9 atau N sama dengan min 8. Nah, di sini kan rumusnya NPR itu N faktorial per N min N faktorial. Kan N itu nggak mungkin bilangan negatif. Ingat ya, di faktorial pun N itu harus bilangan cacah. Nggak mungkin bilangan negatif. Jadi, N sama dengan min 8 ini TM. Jadi, jawabannya cuma satu. Ya, kita dapatkan nilai N dari NP2 sama dengan 72 adalah N sama dengan 9. Kita ke soal B. N plus 1 P3 sama dengan NP4. Kita masukkan ke rumus. Berarti yang kiri itu menjadi N plus 1 faktorial ya, berarti ya. Per N min R faktorial, N-nya N plus 1. Berarti N plus 1 min R-nya 3. 3 kurung tutup faktorial. Yang kanan juga sama. NP4 kita jadikan N faktorial per
bawahnya berarti n-4 faktorial. Oke, jadi ini n plus 1 faktorial, bawahnya kita hitung per n plus 1 min 3 berarti n-2 faktorial. Lalu yang kanan ini kan n faktorial per n-4 dalam kurung faktorial. Berarti kita jabarkan yang atas ya, sampai n-4 faktorial biar bisa dicoret. Jadi n dikali turun 1, n-1, dikali n-2, dikali n-3, dikali n-4 faktorial. Stop sampai sini per n-4 faktorial. Ini dicoret langsung. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya yang kiri juga. Ini kan n plus 1 faktorial, ini n-2 faktorial. Jadi n plus 1 ini kita jabarkan. Oke, n plus 1 pertama ya. Turun 1 berarti jadi n. Turun 1 lagi, n-1. Turun 1 lagi, n-2. Sudah, faktorial. Per n-2 faktorial. Terus yang kanan ini, ruas kanannya jangan dikalikan. Biarkan aja masih bentuk faktor-faktor seperti itu. Nanti siapa tahu ada yang kecoret. Nah, seperti ini ya. Yang bisa dicoret n-2 faktorial, n-2 faktorial. Lalu di sini n sama n. n-1 sama n-1. Nah, gini kan? Jadi ruas kirinya tinggal n plus 1. Ruas kanannya kita kali pelangi. n-2 kali n-3. Berarti n kuadrat min 2n min 3n itu min 5n. Min 2 kali min 3 plus 6. Ini persamaan kuadrat. Kita arahkan ke kanan aja ya. Jadi ruas kirinya yang 0. 0 sama dengan n kuadrat min 5n min n min 6n. Plus 6 min 1 berarti plus 5. Kita faktorkan 0 sama dengan ini n. Kita cari dua bilangan. Kalau dijumlah min 6, kalau dikali 5 berapa itu? Min 5 sama min 1. Oke, berarti n-nya sama dengan 5 atau n-nya sama dengan 1. Nah, di sini kan n-nya sama dengan 5 atau sama dengan 1. Sekilas ini dua-duanya masuk akal, karena kan merupakan bilangan cacah. Tapi gini, coba kita kembalikan ke persamaannya. Kalau n sama dengan 5 masuk ke sini. 5 plus 1 kan 6, jadi 6p3. Sama dengan np4, berarti 5p4. Masuk akal ya. Coba sekarang kalau dimasukkan n-nya 1. N-nya 1 berarti kan 1 plus 1, 2 ya, jadi 2p3. Sama dengan 1p4. Jadi di sini 2p3 sama dengan 1p4. Gini, NPR itu apa sih? NPR itu kan permutasi R unsur yang diambil dari N unsur. Ya kan? Misalkan dari 5 angka diambil 3. Itu kan 5p3. Dari 5 diambil 3. Misalkan 6p4, berarti dari 6 diambil 4. Kalau 2p3 gimana? Dari 2 diambil 3. Apakah mungkin? Yang tersedia cuma 2, tapi diambil 3. Kan nggak mungkin. Ya, jadi intinya gini, pada permutasi NPR sama dengan N faktorial per N min N faktorial, itu sebenarnya ada syaratnya, yaitu N itu lebih besar atau sama dengan R. Jadi nggak mungkin N itu lebih kecil dari R. Ya, logikanya gitu. Maksimal itu N sama dengan R. Dari 5 diambil semuanya. 5 diambil 5, itu N sama dengan R. Yang tersedia cuma 5, kok diambil 6? Kan nggak bisa. Jadi 2p3 sama 1p4 ini nggak mungkin. Kalaupun kalian masukkan ke rumus, ini berarti misalkan 2p3 ya. 2p3 itu berarti 2 faktorial per 2 min 3 faktorial. 2 min 3 faktorial min 1 faktorial. Apakah bisa? Nggak bisa, faktorial itu bilangan cacah. Jadi paham ya? Pokoknya N itu harus lebih besar atau sama dengan R. N nggak mungkin lebih kecil dari R. Jadi di sini yang N sama dengan 1, ini TM. Jadi jawabannya cuma yang N sama dengan 5. Oke? Jadi kita dapatkan nilai N yang memenuhi persamaan N plus 1 P3 sama dengan N P4 adalah N sama dengan 5. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.